Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan menginstal laptop Lenovo IdeaPad 700. Untuk masuk ke BIOS-nya, kita tekan tombol Fn plus F2. Jadi menekannya itu ya, kita berbarengan ya, Fn dan F2 itu ditekan berbarengan. Itu untuk masuk ke Lenovo ya. Rata-rata laptop Lenovo itu seperti itu tombolnya, menekan Fn dan F2 berbarengan, dia nanti akan masuk ke BIOS. Untuk laptop lain berbeda-beda ya. Acer dan Asus biasanya menggunakan tombol F2 saja. Kemudian laptop HP atau HP itu menggunakan tombol ESC ya, yang di ujung pojok sebelah kiri atas itu ya. Itu untuk laptop HP atau HP. Nah, setelah masuk ke BIOS, kita geser ke kanan menggunakan tombol panah kanan ya. Jadi kanan kiri itu untuk menggeser-geser. Kemudian untuk secure bootnya, di security itu ada secure boot ya, itu harusnya disable. Jadi kita klik saja, turunkan panahnya ke bawah, pilih disable. Adapun jika sudah terarahkan ke disable, biarkan saja karena memang itu harusnya disable. Kemudian untuk bootnya, jadi kita akan menjalankan instalannya ya. Di sini saya menggunakan SanDisk, flash disk SanDisk. Jadi kita pilih ke boot priority ya. Nah, untuk menaikkannya tambah tombol Fn ditambah F6, karena untuk F5 itu turun. Fn berbarengan dengan F6 itu untuk menaikkan flash disk yang akan kita gunakan untuk menginstal ini. Jadi kita tekan Fn dan F6 di posisi flash disk itu ya. Jadi nih ya, nanti biar naik ke urutan pertama gitu ya di boot priority ordernya itu, biar dia bisa dijalankan ketika laptop ini di restart. Setelah ini tinggal kita restart saja ya teman-teman ya. Untuk merestartnya kita geser ke tombol exit menggunakan panah sebelah kanan. Kemudian di situ ada exit saving change. Kita pilih itu dan kita pilih enter untuk oke ya, dan dia akan restart. Nah, secara otomatis laptop atau komputer akan menjalankan flash disk instalannya ya, atau bootable. Nah, di sini kita pilih language to installnya, itu kita pilih Inggris tetap ya. Kemudian time-nya itu menggunakan formatnya menggunakan Indonesia, karena kita waktunya waktu Indonesia ya. Nah, kita pencet tab saja yaitu ya, tab untuk menggeser, untuk menurunkannya. Nah, kemudian ketika berada di posisi itu, kita pilih klik enter atau menggunakan mouse ya. Kita klik saja menggunakan mouse di time itu, kemudian kita klikkan saja IN untuk memunculkan tulisan Indonesia. Kemudian kita next dan install now. Oke, di sini kita pilih jika Windowsnya full version seperti ini, semua versi ada di sini, maka pilih Windows 10 Pro ya, karena itu adalah versi tertinggi, versi yang paling baik, paling bagus, dan 64 bit. Adapun jika laptop kalian laptop middle atau laptop kentang, maka pilih home saja, 10 home ya, atau home language. Nah, di sini karena laptopnya kalau Core i3 ke atas, Core i3 ke atas ya, pakai 10 Pro saja, apalagi sudah SSD ya, pakai 10 Pro. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar saja ya, ajukan pertanyaan. Oke, kalau sudah pilih 10 Pro 64 bit, nah, jangan pilih 32 bit ya, 64 bit. Tetapi ada juga yang tidak full version seperti ini. Kalau seperti itu ya, langsung aja next ya. Itu accept, kita centang pakai mouse, kemudian klik next lagi, pilih custom ya yang bawah. Nah, ini untuk
Di laptop ini menggunakan SSD 128 GB ya, jadi hanya partisi C saja. Ini instalan Windows yang lama, kita delete semua. Di sini partisi sampah dalam tanda kutip ya, sisa-sisanya itu ada yang hitungan MB itu sebetulnya cuman recovery, itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan. Jadi yang partisi instalannya itu Windows 10, yang menunjukkan Windows 10 ini yang 128 GB itu. Nah, ini kita delete semua karena kita ingin menghapus semua ya, karena sebelum diinstal itu memang harus kita delete dulu. Bagi yang memiliki beberapa partisi, usahakan yang di delete itu adalah partisi C-nya saja ya, biar D-nya itu tidak usah dihapus. Kecuali kalau memang nggak ada data yang penting ya kita format semua, kita mulai dari awal. Oke, klik new, kita apply. Nah, ini karena cuma 128 GB ya, jadi saya buat satu partisi aja. Oke, klik next. Next itu di penyimpanan paling besar tadi ya, yang 119 GB, karena yang hitungan MB itu cuman recovery aja. Nah, ini biarkan dia berjalan dari 0%, nanti dia akan maju ya pelan-pelan. Kalau menggunakan SSD itu kecepatan pergerakannya dari 1%, 2% sampai 100 itu sekitar 5 menitan lah, 5 menit sampai 10 menit. Lebih cepat dia. Jadi ini biarkan saja sampai 100%, kemudian dia akan centang itu akan pelan-pelan turun ke bawah. Kita ikutin saja ya sampai di fase ini, kita biarkan. Nah, setelah 100% tercentang semuanya, nah dia akan request untuk restart sendiri ya. Kita bisa pilih restart now juga boleh, atau membiarkan sampai restart sendiri juga boleh. Nah, ketika laptop ini restart dalam posisi layar mati, kita cabut langsung flash disknya. Nah, ketika layar gelap ya, jangan nunggu layarnya nyala lagi, jadi harus ancang-ancang. Nah, ketika layar gelap seperti ini, kita cabut flash disknya. Tujuannya agar tidak melakukan install ulang dari awal lagi gitu, karena biasanya ngulang dari awal ya. Ada juga yang memang yang langsung ya. Kita hanya itu untuk mengantisipasi aja agar tidak menginstal dari awal lagi. Jadi kita cabut flash disknya. Harus dalam posisi gelap tadi ya ketika mati. Nah, ini biarkan sampai 100%. Jadi di sini kita sudah enak ya. Sudah tinggal melanjutkan saja, tinggal next aja, tinggal melanjutkan. Dia akan restart beberapa kali. Ini diikutin saja ya, just a moment. Nah, ini ketika sudah sampai di tahap ini, pilih Indonesia, kita klik yes. Kemudian keyboardnya biarkan US, yes lagi. Oke, yes lagi, ikutin saja apa yang saya klik. Nah, ini permintaan untuk connect ke WiFi. Ini abaikan saja terlebih dahulu. Nanti saja kita konekkan ke internetnya setelah menginstal selesai. Karena kalau kita konekkan dari sekarang, khawatir nanti dia minta masuk ke ini ya, user. Ini continue ya, without setup, with limited setup, pilih yang sebelah kiri itu. Nah, karena kita tidak connect ke internet, dia akan mengulang lagi 2 kali biasanya kalau tidak dikonekin ke internet itu. Nah, ini kita pilih aja I don't have internet, saya orang miskin, tidak punya internet. Ahai. Ya, ulangi lagi ya, pilih yang saya klik itu, yang sebelah kiri. Nah, di sini kita masukin nama user yang akan kita gunakan pada laptop ini, bisa nama kita sendiri atau nama pemilik laptop ini atau user dan lain-lain, bebas lah ya. Ini password kita kosongkan dulu untuk memudahkan proses instalasi karena akan beberapa kali restart. Klik sebelah, ikutin saja kliknya ya, accept. Nah, ini sudah selesai untuk instalannya, tinggal ditunggu saja ya. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.
Nah, ini hanya menunggu saja laptop ini finishing ya, finishing untuk instalasi Windows 10-nya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, pada tahap ini jika sudah selesai, kita baru tuh kita koneksikan ke WiFi di rumah kita untuk mendownload software pada laptop ini atau driver laptop ini ya, karena ya kita konekin ke internet seperti biasa. Karena laptop ini memiliki berbagai driver ya, diantaranya ada driver VGA, kamera, Bluetooth dan seterusnya. Nah, itu kita harus install atau diperbarui ya drivernya itu. Memang ada beberapa driver yang sudah terinstall, tapi beberapa harus kita perbarui. Caranya kita klik device manager ya di pencarian itu yang pojok kiri paling bawah. Nah, di sini ada beberapa driver yang belum terinstall sempurna. Yang tanda seru itu sudah pasti belum terinstall ya. Nah, yang pertama kali kita install itu yang diperbarui adalah display ya. Nah, yang di display itu kita install. Nah, yang tanda seru ini tandanya dia harus diinstal semua tuh, belum terinstall. Nah, di display itu kita klik kanan, Microsoft Basic Display Adapter ini bawaan Microsoft ya, VGA-nya. Kita butuh software atau driver VGA yang terpasang pada laptop ini. Oke, untuk memperbarui driver VGA pada laptop ini kita klik kanan, kemudian update driver, search automatically. Dengan demikian laptop ini akan melakukan pencarian driver yang tepat ya untuk VGA pada laptop tersebut. Nah, lakukan ini. Jika selesai ini akan finish dengan sendirinya, kita klik selesai. Nah, dan silahkan dilakukan untuk menginstal driver-driver yang lain ya, yang dalam tanda seru tadi itu di bawah itu. Caranya sama, klik kanan kemudian update driver seperti itu. Ini tinggal ditunggu saja beberapa menit sampai dia berjalan downloadannya, dan setelah itu dia akan menginstal dengan sendirinya sampai kita tinggal menunggu saja, tinggal klik OK, tinggal selesai ya, tinggal klik finish saja. Nah, ini nanti yang hijaunya nanti setelah berjalan 100%, setelah mendownload itu dia akan otomatis menginstal. Kita klik finish nantinya, baru lakukan ke driver berikutnya yang tanda seru di bawah tadi ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.